Halo sahabat, kenalin namaku Sofia Muller, umurku 29 tahun. Aku seorang pramugari berkebangsaan Jerman yang sudah terbang ke lebih dari 40 negara. Tapi cerita ini bukan tentang pekerjaanku di udara. Ini tentang satu perjalanan ke Indonesia, yang ternyata menuntunku ke titik balik terbesar dalam hidupku. Di satu sudut kampung kecil bernama Karangrejo, di pinggiran Yogyakarta, aku bertemu dengan seseorang bernama Rangga Dwiatmoko, pria 31 tahun yang bekerja sebagai pemandu sepeda wisata. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil beratap seng, jauh dari hiruk-pikuk kota. Cerita ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang keberanian melawan logika. Tentang keyakinan yang dibungkus ketulusan. Tentang cinta yang jatuh dari langit dan memaksa untuk mendarat di tanah yang retak. Selamat datang di perjalananku, pastikan kamu duduk tenang dan siapkan hatimu, karena kisah ini akan mengajakmu terbang, jatuh, dan mendarat di tempat yang tak kamu duga. Cahaya matahari pagi menyusup di antara dedaunan jati yang gugur di jalanan kecil Karangrejo. Udara desa membawa aroma rumput basah dan tanah yang baru disiram embun. Aku menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di tempat ini, setelah 2 hari menginap di homestay kecil milik Burini, pemilik warung makan yang katanya paling ramai se-Karangrejo. Hari ketiga liburanku di Yogyakarta, kusempatkan menyewa sepeda tua dari pria yang duduk di bawah pohon mangga. Badannya kurus, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, mengenakan kaos lusuh bertuliskan Jogja Ontel Tour. Namanya Rangga Dwiatmoko. Sepeda ini kuat, tapi jangan dibawa ngebut, katanya sambil menyerahkan helm berdebu. Bahasa Inggrisnya patah-patah, tapi ada ketulusan dalam setiap suku kata yang keluar. Kutanggapi dengan senyum, lalu mengayuh pelan mengikuti arah tangannya yang menunjuk jalan setapak di sisi sawah. Sepanjang perjalanan, ia menunjuk candi kecil yang tersembunyi di antara pohon bambu, lalu bercerita tentang masa kecilnya yang dihabiskan bermain layangan di sawah belakang sekolah. Sepasang anak kecil melambaikan tangan dari tepi jalan, dan Rangga menyahut ramah, seolah setiap sudut desa mengenalnya. Di tikungan dekat musala tua, ia menghela napas sambil menatap petak tanah yang kosong. Dulu, aku pengen bangun perpustakaan kecil di sana, katanya. Kalimat itu meluncur begitu saja, lalu disusul tawa ringan yang tidak benar-benar lepas. Ia tak menjelaskan lebih lanjut. Aku tak bercerita banyak soal diriku. Ia juga tak bertanya. Tak ada yang membahas maskapai tempatku bekerja, kota asal, atau hidupku di langit. Sepertinya Rangga memang lebih senang mendengarkan desanya berbicara lewat angin dan daun yang gugur, ketimbang menyelami masa depan orang asing. Saat tur usai, ia menuntunku kembali ke tempat awal. Ku coba menyerahkan uang tip sebagai bentuk terima kasih, tapi ia menolak halus. Hanya tersenyum, menyeka keringat dengan ujung bajunya. Kalau nanti kesini lagi, aku masih di sini, ucapnya sambil membenarkan posisi sepedanya. Tak ada janji, hanya kalimat biasa yang entah kenapa tertinggal begitu dalam. Aku berdiri mematung di bawah pohon. Ia mengayuh sepeda tuanya, pelan. Roda depan tampak goyah, dan setangnya berdecit. Tapi yang tak bisa kulupakan adalah punggungnya. Diam, sederhana, dan jujur. Aku menatap punggungnya yang menjauh dengan sepeda karatan itu. Tak kusangka, hatiku tertinggal di pedal yang ia kayuh pelan. Langit Frankfurt sore itu cerah, tapi jiwaku terasa mendung. Di kabin pesawat Lufthansa A340, semua tampak seperti biasa. Penumpang tersenyum, kru berlalu lalang, instruksi keselamatan disampaikan. Tubuhku bekerja seperti biasa, tapi hatiku seolah tertinggal ribuan kilometer di Karangrejo. Layar ponsel tak pernah jauh dari genggaman. Foto-foto sawah, selfie setengah blur bersama Rangga, bahkan gambar sepeda tuanya yang kuambil diam-diam, memenuhi galeri. Pesan terakhir darinya hanya berisi satu kata, take care. Setelah itu, sunyi. Setiap pagi sebelum briefing, kupandangi nomor WhatsApp-nya. Tak pernah ada pesan baru. Tak juga kulihat status online. Saat rekan kerjaku, Hannah, bercerita tentang tunangannya di Belgia dan undangan pernikahan yang mulai dicetak,
Muncul pikiran aneh yang terus menempel. Bagaimana jika aku menikahi Rangga? Gagasan itu bukan lahir dari mimpi romantis. Lebih seperti dorongan sunyi yang tak bisa dilawan. Surat pengunduran diri kuketik malam itu, hanya 1 halaman, tanpa banyak penjelasan. Tiket sekali jalan menuju Yogyakarta kubeli lewat laptop yang belum sempat kututup saat pagi tiba. Tanganku gemetar saat menerima boarding pass dari petugas bandara. Di layar keberangkatan tertulis, GA089, Destination, Jakarta. Ini bukan penerbangan biasa. Tak ada rekan kerja, tak ada seragam, tak ada kru yang menyapa di ruang ganti. Hanya aku, sebuah koper, dan satu keputusan yang menantang kewarasan. Langkahku menyusuri lorong G13 terasa ringan, tapi ada beban yang tertanam dalam dada. Bukan ketakutan, lebih ke penantian. Tak ada yang menjemputku di sana nanti. Tak ada hotel yang kupesan. Tak ada kepastian. Kupandangi boarding pass di tangan. Untuk pertama kalinya, aku tidak tahu apa yang menantiku di ujung penerbangan. Kabut pagi menyelimuti Karangrejo ketika angkutan kota berhenti di pertigaan. Suara ayam bersahutan, menyambut langkahku yang ragu menuruni kendaraan dengan koper besar beroda 1. Jalan tanah di depanku masih becek, roda koper terperosok berkali-kali, tapi tak ada niat untuk berbalik. Rumah Rangga berdiri di balik kebun singkong dan pohon jambu. Dindingnya dari papan kayu, atapnya seng bergelombang, berderit ditiup angin. Seorang wanita paruh baya membukakan pintu. Ia mengenakan daster bunga dan syal tipis di pundak. Tatapannya canggung. Rangga muncul dari samping rumah, mengenakan kaos lengan panjang lusuh dan sarung diikat di pinggang. Raut wajahnya campur aduk antara kaget dan bingung. "Sofia?" Suaranya lirih, seperti tidak percaya. Kukatakan bahwa aku ingin bicara. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengajakku berjalan kaki ke losmen kecil milik Pak Yono, pamannya. Losmen tua itu berjejer dengan warung kelontong, sepi dan tampak tua, tapi bersih. Ia meminta kunci di meja depan, tanpa bicara banyak. Ketika tawaran uang kuberikan sebagai bentuk sewa atau bantuan, tangannya menolak halus. "Jangan," katanya pendek. Sore menjelang, kami duduk di bangku bambu dekat ladang. Kuceritakan niatku, sederhana dan jujur, aku ingin dinikahi. Rangga tertawa kecil. Tawa yang kaku. Matanya tidak menyambut, justru menunduk pada tanah. "Aku cuma orang kampung, Sofia," katanya, lirih. "Kamu salah tempat." Aku berdiri di antara 2 sawah, diterpa angin petang, dan mulai sadar, perjuangan ini baru dimulai. Langkahku di jalan desa tak lagi ringan. Setiap tatapan terasa seperti menilai, menimbang, lalu menghakimi diam-diam. Warung Bu Yati yang biasanya ramai obrolan berubah hening saat aku lewat. Anak-anak yang dulu melambaikan tangan kini berbisik sambil mencuri pandang. Berita itu menyebar seperti debu tertiup angin kering. Bule Jerman ingin menikah dengan pemuda Karangrejo. Judulnya muncul di sebuah laman online lokal. Entah siapa yang menulisnya. Foto diriku diambil dari belakang saat berjalan di pasar, tersebar tanpa izin. Rangga berubah. Wajahnya yang semula tenang kini lebih sering tertunduk. Kalimat-kalimatnya pendek, bahkan kadang tak terdengar. Ia menolak bicara ketika ku sampaikan rasa lelahku. Tak ada pelarian, karena ini bukan kota tempat aku bisa menyendiri. "Ibu Rangga, Bu Marni, bicara hati-hati saat mengantarkan sepiring pecel ke losmen," katanya. "Orang di sini belum biasa, Mbak. Perempuan seperti kamu, terlalu tinggi buat tinggal di desa ini." Matanya memelas, bukan membenci, tapi luka tetap terasa. Pasar tradisional desa Karangrejo, biasanya ramai dan hangat, kini menyempit bagai lorong bisu. Di depan penjual tempe, 2 ibu-ibu bergumam, "Beli suami orang kampung, luar biasa." Tawanya kecil, tapi telingaku tak bisa mengabaikan. Malam itu, kusenderkan badan ke dinding losmen,
Cahaya lampu pijar menggantung samar. Pena ku genggam, selembar kertas tergeletak kosong. Lalu kutulis. Kata demi kata mengalir. Semua yang ingin kusampaikan kepada Rangga tapi tak sanggup kukatakan langsung. Malam itu, di balik tirai losmen, aku menulis surat panjang untuk Rangga yang belum kukirimkan. Pagi itu dingin tak seperti biasanya. Langit Karangrejo mendung tipis, dan embun masih menggantung di ujung ilalang saat Rangga mengetuk pintu losmen. Ia berdiri dengan raut wajah kaku, membawa 2 payung. Ikut aku sebentar, katanya pelan. Langkah kami menyusuri jalan setapak menuju makam keluarga di ujung desa. Barisan nisan batu berjajar di antara rumput liar. Di sana, di depan batu bertuliskan, Duyat Moko Sugeng, ayah tercinta. Ia berhenti. Tak bicara panjang, hanya duduk bersila, menatap nisan dengan tatapan dalam yang tak biasa. Suaranya pelan. Dulu aku janji pada bapak, gak akan nikahin siapapun sampai bisa bikin rumah sendiri. Jemarinya menggenggam tanah, lalu dilepas. Tapi rumah itu gak pernah jadi, cuma angan di kepala. Surat yang kutulis semalam akhirnya kukeluarkan. Kertasnya sedikit lecek karena berkali-kali kubaca dan kutunda. Kutaruh di tangannya. Ia membaca tanpa suara, hanya kelopak matanya yang bergerak cepat dari baris ke baris. Tak ada respons. Tak ada pertanyaan. Kami berdiri di halaman belakang rumahnya menjelang sore. Angin membawa aroma kayu basah. Ibunya menyiram pot-pot cabai di teras, pura-pura tak memperhatikan kami. Kupandangi wajahnya, mengulang kata-kata yang terus terbendung. Aku datang ke sini bukan karena tak punya pilihan, tapi karena kau satu-satunya yang kupilih. Rangga menunduk. Hening lama. Lalu bibirnya bergerak, lirih dan berat. Maaf, Sofia. Aku tidak bisa. Aku meninggalkan rumah itu tanpa berpamitan. Dengan langkah pelan, dan napas yang terasa jauh lebih berat dari koperku. Udara pagi Karangrejo dipenuhi bau tanah basah dan suara ayam berkokok. Warung Burini di ujung jalan baru saja membuka pintunya ketika aku keluar dari losmen. Gaun terusan berwarna gading sederhana membalut tubuhku. Bukan gaun pesta, bukan juga untuk difoto. Ini hari yang hanya ingin kutandai dengan kesederhanaan yang jujur. Di masjid kecil bernama Nurul Huda, Rangga sudah duduk bersila di atas sajadah hijau. Pak Ahmad, ketua RT yang juga ustaz, menatap kami berdua dengan senyum hangat. Di depan mereka, lembaran Al-Quran terbuka, dan segelas air putih terletak di sampingnya. Sore kemarin, aku mengucap 2 kalimat syahadat dalam bahasa yang belum sepenuhnya lancar, tapi disaksikan langit dan tanah yang telah mengubah hidupku. Air mata turun begitu saja, bukan karena kehilangan apapun, tapi karena merasa menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Tak ada pelaminan, tak ada bunga-bunga putih. Yang hadir hanya beberapa warga desa, termasuk Bu Marni yang duduk diam dengan mata berkaca-kaca. Rangga menggenggam tanganku dengan gugup saat ijab kabul selesai diucapkan. Tangannya dingin, tapi genggamannya menguat. Pak Ahmad menepuk bahu kami dan berdoa lirih, lalu menyodorkan buku nikah bersampul hijau. Di sana tertulis nama lengkapku, Sofia Muller binti Johannes Muller. Di bawahnya, nama suamiku, Rangga Duyatmoko bin Sugeng Duyatmoko. Becak berhenti di halaman rumah Rangga. Kami turun berdua sebagai suami istri yang sah, di bawah langit yang baru saja menerima kami apa adanya. Cinta tidak mengenal jarak, kasta, atau logika. Tapi keberanian untuk mencintai seringkali menuntut kita kehilangan dulu, agar kita tahu nilainya. Ceritaku ini berdasarkan kisah nyata yang kualami sendiri. Namaku dan lokasiku sengaja kuubah demi menjaga privasiku. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan belaka. Cerita ini bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi sebagai pelajaran yang bisa kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Entertainment, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dariku. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di channel Mivena Entertainment. Salam hangat dariku, sahabat.